Halo para pemirsa channel YouTube Sarwanto Aswarso. Kali ini saya ingin berbagi pengalaman bagaimana cara membuat colokan listrik. Ini bahasa orang awam ya, jadi tidak begitu paham nama kelistrikan yang sesungguhnya. Membuat colokan listrik atau perpanjangan kabel pada listrik dari stop kontak yang utama, kemudian yang dialirkan mungkin ke tempat penyetrikaan, tempat untuk lampu belajar, untuk peralatan-peralatan listrik lainnya. Nah, seperti ini. Ini stop kontak yang umum, ini sudah saya tempelkan di kayu ya. Maksudnya kalau ditaruh biar tidak bergeser-geser. Kita kadang-kadang butuh seperti ini ya. Kemudian nanti ada kabel ini seperti ini ya. Jadi disclaimer dulu, maaf, ini saya menggunakan bahasa-bahasa yang bukan orang ahli listrik, hanya saya masyarakat biasa, orang awam yang sebagai user ya, pengguna listrik sehari-hari. Kemudian seperti ini colokannya, colokan yang ini menancap, ini kabel, ini stop kontak. Lalu saya juga sudah mengalirkan listrik ini teman-teman nanti untuk mencoba ya. Oke teman-teman, jadi video ini saya bikin ya, saya mendapat chat WA ya dari salah satu subscriber saya, dari teman kita, meminta buatkan video ini. Dan Anda yang paham tentang kelistrikan, yang mengerti betul, nggak, jangan tertawa ya, atau kita tersenyum, wah cuman begitu aja kok, nggak. Maaf, jadi memang kita ini kan pengetahuannya berbeda-beda ya. Mungkin hanya sekedar menyambung seperti ini ya, kalau orang yang tidak tahu ya nggak tahu gitu loh. Ini mari kita belajar bersama-sama. Saya juga belajar dengan Anda bagaimana berbagi ilmu terapan ini yang sering kita gunakan dalam kehidupan. Oke teman-teman, tadi sudah saya sebutkan ya, ini kabel, ada steker untuk colokan, ini kemudian ada stop kontak. Nah, lalu peralatan lain yang saya gunakan itu kita nanti tentu butuh yang namanya test pen ya. Saya punya test pen seperti ini yang sederhana ya. Ini dengan groundnya kita pegang, lalu kita pasang ini, nanti menyala seperti itu. Tapi ada juga yang test pen seperti ini, perlu dipegang groundnya, kita tancapkan aja, nanti kita bisa mengetahui yang positif ya, yang yang ada strumnya, yang ada apinya, kalau orang awam bilang ada apinya. Lalu ini groundnya gitu. Oke, kemudian nanti juga kita harus mengecek kabel ya. Biasanya kalau kita membuat sambungan perpanjangan stop kontak seperti ini, kadang-kadang kabel itu putus di tengah, maka perlu kita tes. Saya punya cara, yaitu dengan menggunakan ini bolam center seperti ini ya. Kita ambil nanti bolamnya, lalu menggunakan kabel seperti ini, lalu cukup dengan menggunakan baterai 1,5 volt. Ini hanya untuk menguji kabel kita itu putus di tengah jalan apa enggak. Ini secara awam ya, tapi sebenarnya kan kita bisa juga tes dengan menggunakan multitester seperti ini, karena di multitester ini ada buzzernya ya. Ini buzzernya. Nanti kalau kabel itu kita, misalkan kabel ini ya, kabel ini normal apa enggak, nanti kita tempelkan di dua ketutup, ini kita hidupkan, buzzernya bunyi berarti normal, kalau nggak bunyi berarti putus. Oke, tanpa berlama-lama kita mulai aja ya, sambil jalan ya, nanti saya terangkan apa saja yang dibutuhkan. Oke, kita mulai praktek. Oke, pada praktek kali ini saya menggunakan stop kontak bekas ya. Ini bekas yang saya pakai, ini yang sering saya taruh di bawah dulu untuk setrika itu ya. Terus juga kalau kita ngecas HP di bawah, langkah pertama kita buka dulu bautnya. Biasanya stop kontak ini ada dua ya, pada umumnya itu ada dua. Skrup yang ada ini ada dua, kita lepas dulu. Ya seperti ini. Kemudian di dalam listrik itu tidak ada plus minus teman-teman. Ini kan listrik ini kan harusnya AC ya, atau bolak-balik. Nggak usah khawatir nanti kabelnya akan salah masang, tuh enggak. Beda dengan arus DC itu yang ada plus minusnya. Kalau yang saya tahu di kelistrikan itu hanya ada ground dan fasa ya. Oke, kemudian ini ya ujungnya kita kupas ya. Saya sengaja pakai ambil kabel yang merah putih karena ini kita masih suasana kemerdekaan RI ya, yang ke-76 ya. Ini seperti ini, kita kupas gini ya, lalu kita di bagian ujungnya kita kupas dulu biar ini. Tapi teman-teman bisa gunakan kabel yang kualitasnya lebih bagus ya. Jadi kalau membuat perpanjangan ini colokan listrik
Ini juga kita lepas karena ini nanti yang akan menekan ini biar kabelnya tidak goyang-goyang. Kita lepas ini ya, ini ya. Lalu yang ujung sini kita pasang dulu di sini. Ini kan ada dua. Nah, ini kita pasang dulu. Ini kabel serabut ya, kita rapikan. Lalu ini kita pasang di sini. Ya. Lalu ini kita skrupnya kita kencangkan ya. Oke, udah kenceng. Lalu masuk sini. Lalu yang ini juga. Lalu kita kuatkan ya ini ya. Skrupnya ini, skrup untuk menyekrup kabel. Oke, udah. Lalu masuk sini teman-teman. Ini sengaja saya belum praktek untuk mengetes kabel ini bagus apa enggak ya, karena tadi sudah saya tes teman-teman. Sudah saya tes, nanti yang menggunakan baterai itu. Jadi setelah video ini nanti saya tunjukkan teman-teman bagaimana cara mengetes kabel itu masih bagus apa enggak. Kenapa itu dilakukan? Itu untuk efektivitas kerja kita ya. Saya dulu sering kali ya benerin listrik itu tanpa mengetes kabel, sudah capek-capek, sudah naik turun masang instalasi, ternyata kabelnya nggak beres. Nah, ini harus sama ya, harus dipasang ini untuk mengunci biar kabelnya tidak bergerak-gerak. Dengan dikunci ini kan, ini kalau ketarik kan aman, sambungan sini nggak putus. Oke, setelah itu ini ya, ini juga kita kupas untuk dipasangi colokan ini. Ini kita lepas juga. Ini model colokannya yang seperti ini teman-teman. Oke, lalu kita pasang sama dengan tadi. Kita masukkan, lalu kita kencengkan ya ini ya. Kemudian yang satunya juga kita masukkan. Oke, kemudian sisanya ini kita potong ya, jangan sampai nanti bisa konslet atau hubungan arus pendek. Kalau ini enggak, kalau ini menyentuh ini nanti bisa terjadi hubungan arus pendek. Oke, setelah itu kita pasang teman-teman. Ini kita lepas dulu penguncinya. Ya, ini kita pasang ya. Oke. Jadi membuat ini alat ini, sorry, ini kita dulu, kita pasang dulu penguncinya ini kita pasang dulu biar tidak bergeser-geser. Kalau ketarik ya, kabelnya tidak lepas sambungannya. Dan ini teman-teman, membuat perpanjangan kabel, perpanjangan colokan listrik ini atau stop kontak ini bisa dilakukan oleh perempuan ya, tidak harus laki-laki ya. Kalau Anda anak kos perempuan dengan mengerti sedikit lah dasar-dasar listrik itu kan penting juga. Nggak perlu takut dengan listrik, tapi kita paham, kita mengerti cara kerja listrik ya, sehingga kita tidak tersengat listrik, ngerti apa hal-hal yang harus dihindari. Oke, gini ya terjadi ya, begini. Kita pasang ini ya. Oke, setelah itu untuk mengujinya kita bisa colokkan ya, kita bisa colokkan di sumber listrik. Oke,
itu menyala, ada indikatornya, ada yang nyala, ada indikator, ada yang enggak teman-teman. Ini tergantung juga ini ya. Lalu kita coba tes ya. Ini kalau menyala, lampu menyala berarti ada arus listriknya. Ini yang main kemungkinan ya, lalu yang ground ya, lalu yang sini ini menyala teman-teman, berarti ini pasalnya ya. Ini kalau orang awam bilang apinya ya, ini apinya di sini, ini groundnya. Oke, lalu kita coba balik ya, biar untuk mengetes ini nyala apa enggak. Ini yang paling sederhana ya. Ini kita balik posisinya begini ya, buka gini ya, ini bisa gini, kita balik ke sini, putar ya, putar, lalu kita tes, mestinya harusnya ini menyala. Nah, menyala, ini enggak mestinya. Oke, Anda juga bisa tes dengan tes pen yang model begini ya. Ini menyala tapi redup banget ya, redup banget. Oke, setelah itu kita lepas lalu kita tutup teman-teman, sudah jadi. Kalau kita tutup ya, ini berarti sudah jadi. Dan ini jangan lupa, ini setiap kali setiap stop kontak yang untuk lewat kabel ini selalu diberikan ini space seperti ini. Udah, kita tutup ya. Oke teman-teman, ini kan sudah jadi ya. Belum afdol kalau belum kita coba. Kita coba dengan apa? Dengan lampu belajar seperti ini. Sambung atau tidak itu kan perlu kita tes ya. Ini kalau kita tes langsung ke sini teman-teman, ke stop kontak yang dari dalam ya, kita colokkan gini, ini menyala ya. Oke, lalu kita coba tes ya stop kontak yang barusan saya bikin. Ini kita coba dulu sebelum digunakan untuk perangkat yang lain. Ini kita tancapkan dulu begini. Oke, setelah itu kabel lampu ini ya, kita colokkan di sini. Ini teman-teman nyala ya. Ini putih lampunya, lampu LED teman-teman. Ini nyala ya. Oke, berarti sudah beres dan ini bisa kita pakai. Oke teman-teman, berikutnya saya ingin berbagi ya bagaimana cara saya mengetes kabel. Misalkan ini ya, contohnya ini aja yang pendek. Apakah kabel ini dari sini sampai ke sini itu tidak putus di jalan gitu ya, tidak ada yang terputus jalan. Nah, biasanya kabel-kabel yang lama itu rentan sekali putus di sini di jalan. Bahkan kabel baru pun bisa juga putus ya. Cuman potensi untuk terputus di jalan itu lebih banyak kabel yang lama, karena kabel yang lama itu biasanya terkena panas ya. Jadi untuk mengetes kabel ini teman-teman, yang kalau Anda punya multitester bisa gunakan multitester. Kita hidupkan ya, posisi hidup, kemudian ini posisinya pada buzzer. Lalu kita uji dulu, kita coba dulu. Nah, kalau ada bunyi tit begini berarti alatnya normal ya. Lalu yang kemudian kita tes kabel ini ya, yang satu kita sentuhkan pada ujung hitam, ini merah. Begitu bunyi tit ini berarti kabel ini normal. Misalkan ini ya, bukan kabel yang lain ini bisa kita tes juga. Ini begini, ini normal kan ya. Oke, yang kemudian yang menjadi masalah
Kalau kita tidak punya multitester, bagaimana cara yang lainnya? Dulu saya sebelum mempunyai multi ini, saya kalau ngetes kabel menggunakan baterai 1,5 volt seperti ini, dan kita ambil ininya kita pinjam bolam ya pada senter ya, bolamnya kita pinjam ini ya. Kita ambil pinjam seperti ini ya. Lalu ini kabelnya ini kita kupas begini agak panjang ya, lalu kita lilitkan. Nah, di bolam ini kan biasanya yang bodinya ini, yang samping ini kan harus negatif ya, kemudian positifnya yang di tengah ini. Oke, begini ya. Ini yang paling sederhana lah, peralatan yang paling sederhana untuk mengetes kabel, bisa menggunakan ini. Lalu kita tes dulu apakah baterai ini ada tegangannya atau tidak. Oke, menyala ya. Ini menyala. Oke, setelah itu kalau kita ingin mengetes kabel teman-teman, taruhlah ini kabel ini contohnya kecil ya, ini bisa bermeter-meter, mungkin 10 meter, 20 meter, 30 meter nggak masalah. Nah, langkah yang pertama ini kita yang kabel ini, yang ujung sini kita talikan dulu, kita puntir gini aja ya. Udah tersambung kan ya. Kemudian begini, lalu kita taruh ini di kutub negatif pada baterai. Nah, kutub positifnya pada baterai ini yang ini ada pentolannya, ini pentolannya. Kita tes ini. Nih, berarti nyala ya. Kalau nyala berarti kabel ini normal. Kalau ini sampai tidak menyala, berarti kabel ini ada putus di tengah. Oke, kiranya sampai di sini perjumpaan kita. Mudah-mudahan sharing tip ini bisa bermanfaat bagi Anda. Tentu saja ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Kita jumpa kembali di video-video saya yang akan datang. Salam sehat untuk Anda dan keluarga. Thank you.